Nih kok bangsaku kayaknya udah terlalu nikmat dengan zona nyaman loh Tom. Aku udah khawatir ya loh. Nanti satu saat aku kalau udah nggak ada terus piye yo? Gimana yo? Dengan segala yang telah saya sampaikan ini, tolong betul diolah, terus dilaksanakan. Saya bicara dengan Pak Nadiem Makarim, bikin kurikulum bangsa. Saya bilang, aduh, dulu ada namanya setiap Senin anak-anak kita itu pasti ada upacara bendera. Itu simbol loh, yang kayaknya ya udah aja ya, bendera kita enteng merah putih. Kalau dirobek ya mamuso. Ayo. Megawati khawatirkan kondisi RI, kalau aku udah nggak ada piye iyo. Kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan zona nyaman. Loh, aku udah khawatir loh. Nanti kalau saya sudah ndak ada terus piye yo? Gimana yo, kata Megawati. Bangsa ini masih banyak kekurangan, masih banyak harus mencari, tetapi sudah hidup pada zona nyaman. Nah, pernyataan ini menarik ya. Betulkah kita sudah hidup pada zona nyaman? Nah, ini menarik. Jadi harus objektif, misalnya dengan angka kemiskinan, kemakmuran, demokrasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus lihat satu demi satu, korupsi dan lain sebagainya. Kalau dibilang nyaman, rasanya enggak juga. Tapi kalau kita katakan semuanya susah, ya enggak juga ya. Ada beberapa kemajuan, tapi banyak juga kemunduran. Jadi kalau kita mau melihat apakah Indonesia ini semakin nyaman atau semakin tidak nyaman, ya barangkali sering-seringlah bergaul dengan rakyat kecil ya, yang makan saja susah. Jangan kita ya, bukan Bu Mega, tapi kita sendiri ya, lebih banyak bergaul dengan para elit. Kalau bergaul dengan para elit itu memang kita nggak akan pernah kelihatan orang susah, karena yang dilihat itu adalah hal-hal yang nikmat saja. Mau merasa lebih diri, hebat. Ini sifat anak muda. Maka mesti kau sadar, kau tidak ada apa-apanya. Kau diciptakan dari tanah. Tengok tanah sekarang. Tengok warna tanah, tengok warna kulit. Nah, sama kan? Nah, retak-retak. Bentuknya sama. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tak lama ini mati, dimakan cacing tanah. Bapak dari tanah, ibu dari tanah, yang di atasnya dari tanah, semua dari tanah. Jadi kita ini semua dari tanah, Pak Ustadz. Ya, kalau semua dari tanah, kenapa sifatnya tak sama? Ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tak baik itu dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Nah, ini semuanya adalah dalam rangka jangan sampai kita merasa diri kita lebih, aku sombong. Megawati Soekarnoputri khawatir kondisi Indonesia jika dirinya sudah tidak ada. Liputan6.com, Jakarta. Megawati Soekarnoputri menjadi pembicara kunci di Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa FRPKB yang bertajuk Membumikan Ide dan Gagasan Soekarno-Hatta kemarin, Rabu tanggal 1/6/2022 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam kesempatan itu, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mendorong generasi muda agar memiliki semangat juang dalam mempertahankan NKRI dan tidak terjebak pada zona nyaman karena merasa tanah air telah merdeka. Saya bilang kepada generasi muda, jangan berpikiran seperti ini. Kalau merdeka ya merdeka, kita yang nikmati. Tidak ada loh take it for granted, menerima jangan dengan begitu saja. Jangan berpikiran kamu hidup nyaman kalau tidak ada fighting spirit, semangat juang untuk mempertahankan yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cohesiveness, kepaduan, tutur Megawati. Lebih lanjut, Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengingatkan
kepada para generasi muda bahwa penjajahan berkemungkinan kembali terjadi akibat krisis pangan dunia. Sebagaimana perkiraan para ahli lingkungan, menurut Megawati, Indonesia dengan segala kekayaan alam dan pangan di dalamnya, bahkan tanpa dipengaruhi adanya musim salju seperti beberapa negara lain, berpotensi untuk kembali dijajah oleh bangsa-bangsa yang hendak memenuhi kebutuhan pangannya di tengah krisis. Kenapa bisa kembali dijajah? Sudah banyak ahli lingkungan yang mengatakan bisa terjadi kekurangan pangan di dunia. Kita ini kan negara kaya, tapi apa mau dijajah lagi? Ujar Megawati. Pada kesempatan yang sama, Megawati juga mengingatkan apabila Indonesia hendak menjadi negara maju pada tahun 2045, seluruh elemen bangsa perlu mempersiapkan berbagai hal demi mewujudkan visi tersebut, di antaranya memperkokoh niat serta mempersiapkan tahapan dan proses dalam mewujudkan Indonesia yang maju. Pak Jokowi bilang 2045 Indonesia maju. Itu boleh supaya visioner. Kita memang ingin maju. Semua negara juga ingin maju. Itu yang namanya pertandingan. Kalau kita hanya ingin maju tapi tidak dilakukan, tidak ada niat, tidak ada tujuan tahapan, proses, bagaimana bisa terwujud? Ujar Megawati. Kekhawatiran Megawati meminta Indonesia tak terbawa arus dunia, khususnya Barat. Menurutnya, bangsa Timur lebih unggul dalam hal seni dan budaya. Masa kita mau ngikutnya ke Barat mulu loh? Dari sisi budaya seni, yang namanya Timur itu luar biasa sekali, katanya. Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam kurung BPIP itu juga menyinggung negara-negara besar. Megawati mengatakan mayoritas warga yang bermukim di negara tersebut bukan merupakan bangsa sendiri. Tak hanya itu, Megawati juga mengungkapkan kekhawatirannya akan kondisi tanah air saat ini. Saya ngobrol sama sekjen saya, ini nih kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan zona nyaman loh. Aku udah khawatir nanti suatu saat kalau aku udah ndak ada terus piye yo, gimana yo, ujarnya. Hal itu disampaikan Mega dalam seminar nasional Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 bertajuk Membumikan Ide dan Gagasan Soekarno-Hatta yang diprakarsi oleh Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa Rabu tanggal 1 bulan 6. Masa kita mau ngikutnya ke Barat mulu loh? Dari sisi budaya seni itu yang namanya Timur itu luar biasa loh, kata Megawati. Menurut Presiden kelima ini, Amerika Serikat itu sebetulnya bukan orang Amerika asli, kata Mega. Mereka berasal dari Inggris. Sebagai penjahat dibuang ke sana lalu dibuat massacre. Demikian juga, kata Mega, orang di Australia yang sebetulnya ialah suku aborigin. Mega lantas berandai-andai jika dirinya sudah tidak ada lagi di bumi pertiwi ini. Coba dong, jangan merasa saya bilang sama Sekjen Hasto, saya nih kok bangsaku udah terlalu nikmat dengan zona nyaman loh. Aku udah khawatir loh, nanti kalau saya udah ndak ada terus piye yo, gimana yo, tutupnya. Kemarahan Ketua Umum Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap Presiden Joko Widodo dan Ganjar Pranowo terlihat melalui pernyataan yang disampaikan dua kadernya, yaitu Masinton Pasaribu dan Trimedia Panjaitan. Demikian penilaian Rocky Gerung yang ia sampaikan saat berbincang dengan wartawan senior Hersu Beno Arif dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis siang. Kelihatannya perseteruan ini sudah sampai ke ubun-ubun karena kemarahan Ibu Mega bisa kita dengar melalui kalimatnya Masinton yang menyebut Jokowi bebal tuh. Juga kalimatnya Trimedia yang menyebut Ganjar itu kemliti, ujar Rocky seperti dikutip kantor berita politik Ermol Kamis sore 2/6. Rocky menilai
Megawati menginginkan kadernya berada di jalan yang lurus sesuai dengan arah dan tujuan partai. Nah, Jokowi yang diasuh sebagai, bahkan Pak Jokowi sendiri suatu waktu pernah menganggap ya, hubungan saya dengan Ibu Mega bukan sekedar hubungan kader atau petugas, tapi saya sudah anggap orang tua, jadi ibu saya sendiri. Apalagi lanjut Roxy, kalau kita itu tenang kembali, tentu Ibu Mega merasa ini anak kok kurang ajar betul ya, jadi neko atau pelintat-pelintut. Jadi bagi Ibu Mega, Pak Jokowi itu sudah selesai tuh, dan itu saya kira nggak bakal bisa dipulihkan lagi. Jelas Roxy. Oleh karena itu, Jokowi dianggap sudah bersiap-siap untuk mengambil langkah frontal dengan PDIP. Hal itu dapat terlihat tidak hadirnya Megawati dan PDIP di acara yang juga dihadiri oleh Jokowi, baik acara kenegaraan maupun acara keluarga. Jadi seluruh aktivitas politik minggu ini memperlihatkan ada ketegangan yang enggak mungkin dijembatani. Kan enggak mungkin lagi kita melihat satu waktu Masinton terus muji-muji lagi Jokowi, yaitu dicecarca oleh orang tuh atau Trimedia itu, dua teman saya itu, Terang Roxy. Jadi betul ini adalah suara Ibu Mega melalui dua kadernya yang paling tajam dalam membuat. Sebetulnya, membuat olok-olok sebetulnya kan jadi sudah tahap mengolok-olok Jokowi dan mengolok-olok Ganjar. Itu nggak mungkin dipulihkan lagi. Itu sudah langsung juga dimengerti oleh Pak Jokowi. Sebagai orang Solo itu kan kasar sekali, sambung Roxy menutup.